Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang akuntansi pajak leasing. Sebelum itu kami akan melakukan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahul. Perkenalkan, nama saya Nurwin. Perkenalkan, nama saya Ridiasto. Perkenalkan, nama saya Faris Faturrahman. Pada slide ini yaitu tentang akuntansi pajak leasing. Akuntansi pajak leasing atau sewa guna usaha adalah tata cara pencatatan, pelaporan, dan penghitungan kewajiban perpajakan pada transaksi sewa aset. Secara fiskal, perlakuannya didasarkan pada substansi transaksi dengan atau tanpa hak opsi dan dibagi menjadi finance leasing dan operating leasing. KMK nomor 1169 atau KMK 01/1991 kegiatan sewa guna usaha atau leasing, sewa guna usaha dengan hak opsi finance leasing. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama yaitu jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang, modal, dan keuntungan besok. Yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun. Ya, 2 tahun untuk barang modal golongan 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Nomor 3 yaitu perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Leasing sewa guna usaha tanpa hak opsi operating leasing. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut. Pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang disewakan usaha ditambah keuntungan yang diperhitungkan oleh lessor. Yang kedua, perjanjian sewa usaha tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Sewa guna usaha dengan hak opsi. KMK nomor 1169 KMK 01/1991 kegiatan sewa guna usaha leasing. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessor adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan lessor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, yaitu lessor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan dengan hak opsi. Yang ketiga yaitu dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan. Dalam pasal 3 keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor. Yang keempat, lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto setinggi-tingginya ialah sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kelima, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Yang keenam, yang terakhir yaitu dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibuatkan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Sewa guna usaha dengan hak opsi KMK nomor 1169 KMK 01/1991 kegiatan sewa guna usaha leasing. Perlakuan pajak penghasilan bagi lessee adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu selama masa sewa guna usaha lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usaha.
sampai saat leasing menggunakan hak opsi untuk membeli. Yang kedua, setelah leasing menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, leasing melakukan penyusutan dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa residual value barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lesi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto lesi sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Pasal 3 KMK nomor 1169/KMK 01/1991, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Perlakuan PPh bagi lese. Lese tidak boleh menyusutkan barang modal selama masa sewa hingga hak opsi digunakan. Dasar penyusutan pasca jual. Setelah hak opsi digunakan, penyusutan menggunakan nilai sisa atau residual value. Perlakuan PPh bagi lese. Yang pertama, dalam penyusutan lese tidak boleh menyusutkan barang modal dalam masa sewa hingga hak opsi digunakan. Yang kedua, dasar penyusutan pasca jual. Setelah hak opsi digunakan, penyusutan menggunakan nilai sisa residual value. Yang ketiga, beban biaya. Pembayaran leasing merupakan deductible expense, pengurangan penghasilan bruto, kecuali untuk pembebanan atas tanah. Yang terakhir, koreksi fiskal. DJP mengoreksi pembebanan biaya jika masa kontrak diperpendek secara tidak sah. Selanjutnya, perlakuan perpajakan operating lese. Dari sisi lese, yang pertama, tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal. Yang kedua, pembayaran sewa diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto. Yang terakhir, wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran sewa kepada lesor. Di sisi lesor, seluruh pendapatan sewa merupakan objek PPh pasal 23. Yang kedua, berhak melakukan penyusutan barang modal sejak tahun sewa dimulai. Yang ketiga, dilarang membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Yang terakhir, wajib memungut PPN atas jasa sewa yang diberikan. Kriteria umum dan lesor luar negeri. Ketentuan umum transaksi, yaitu pertama, usaha leasing harus terdaftar atau disahkan oleh Menku. Yang kedua, lesor wajib memiliki NPWP dan kegiatan usaha aktif. Yang ketiga, usaha aktif tersebut berbasis pada leasing agreement formal dengan objek barang modal. Dan selanjutnya untuk kebijakan lesor luar negeri. Yang pertama, tanpa SKD dikenakan PPh pasal 26 tarif 20% dari total bunga. Yang kedua, dengan SKD mengikuti aturan tax treaty atau P3B, umumnya tarif bunga dipotong 10%. Ringkasan dampak pajak jenis leasing. Yang pertama, financial risk. WC angsuran sama dengan deductible kecuali tanah. Bebas PPh 23 menyusutkan setelah opsi berdasarkan residual value. Kemudian lesor ansuran sama dengan objek pajak tidak bisa menyusutkan barang yang dianggap terjual. Kemudian ada operation risk. WC biaya sewa sama dengan deductible potong PPh 23 tidak bisa menyusutkan. Lesor pendapatan sama dengan objek PPh bisa menyusutkan barang modal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus posisi capital leasing, yaitu pada PT XYZ dan PT ABC. Ini mana saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Nah, PT ABC atau lesor itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang dealer kendaraan bermotor roda 4, yang mana awal bulan Januari 2013 perusahaan membeli truk termasuk golongan 1 dengan harga 100 juta rupiah. Lalu kendaraan tersebut dilesingkan ke PT XYZ melalui capital leasing. Nah, uang muka sebesar 25 juta dan sisanya dilunasi dengan 4 kali angsuran yang dibayarkan setiap akhir tahun mulai tahun 2013. Nah, tingkat bunganya sebesar 10% per tahun dan kendaraan memiliki nilai sisa dianggap 0 rupiah. Nah, bisa dilihat dari tabel tersebut, jadi mana pada tanggal 1 Januari 2013
yang mana pelunasan uang mukanya 25 juta dan langsung mengurangi saldo pokok yaitu 25 juta dan saldo akhir tahun sebelumnya yaitu berjumlah 75 juta. Nah, untuk mendapatkan tingkat bunga yang dimana tingkat bunga ini ya kita kalikan dengan saldo sebelumnya yaitu di tahun 2013 75 juta dikali dengan tingkat bunga yaitu 10% sehingga mendapatkan 7.500.000 rupiah. Dan nilai selisih tersebut bisa kita lihat yaitu pelunasan mengurangi tingkat bunga, yaitu bisa dilihat dari contoh pada tanggal 31 bulan 12 2013 25 juta dikurangi dengan tingkat bunga yaitu 7.500.000 dan mendapatkan selisih 17.500.000. Dan saldo akhir sebelumnya akan kita dapatkan dengan mengurangi 75 juta dikurangi 17.500.000 dan mendapatkan hasil 57.500.000 dan begitu sampai seterusnya sampai 4 kali angsuran. Dan di tanggal terakhir atau periode terakhir pas di tanggal akhir periode yaitu saldo akhir sebelumnya itu 17.075.000 rupiah dan mengurangi selisih yaitu sama 17.075.000 rupiah dan nilai saldo yang akan kita bayarkan berjumlah sisa 0 rupiah. Nah, di sini adalah pencatatan jurnal akuntansinya bagi DC yang dimana pencatatan awal yaitu DC 1 Januari 2013 yaitu di debit aktiva capital leasing yaitu berjumlah 100 juta dan utang di kredit sebesar 100 juta rupiah. Dan untuk pembayaran uang muka di tanggal 1 Januari 2013 yaitu di debit yaitu utang capital leasing sebesar 25 juta dan kas di kredit sebesar 25 juta. Dan untuk jurnal angsuran pertama dan penyusutan komersial di 31 Desember akhir 2013 yang dimana utang di debit capital leasing yaitu sebesar 17.500.000 dan debit biaya bunga 7.500.000 dan di kredit kas sebesar 25 juta. Dan untuk jurnal biaya penyusutannya yaitu di debit sebesar biaya penyusutan sebesar 25 juta dan di kredit akumulasi penyusutan sebesar 25 juta. Dan ini adalah jurnal penyesuaian fiskal dan rekonsiliasi yang dimana jurnal fiskal yaitu sudut pandang pajak yang dimana utang capital leasing di debit sebesar 17.500.000 dan debit sebesar biaya bunga berjumlah 7.500.000 dan di kredit sebesar kas kita sebesar 25 juta. Dan biaya capital leasing di debit sebesar 25 juta dan di kredit akumulasi biaya sebesar 25 juta. Dan untuk jurnal akhir yaitu di rekonsiliasi yang dimana rekonsiliasi ini koreksi fiskal di debit sebesar ikhtisar laba rugi sebesar 25 juta dan di kredit biaya capital leasing sebesar 25 juta. Sekian penjelasan dari tabel yaitu perhitungan capital leasing. Kesimpulan yaitu perbedaan ini finance lease mengalihkan beban penyusutan ke lease pasca opsi dan pembebanan lewat angsuran, sementara operation lease membebankan penyusutan pada lessor dan sewa menjadi objek PPh 23. Yang kedua, aspek PPN jasa pembiayaan pada finance lease dikecualikan dari objek PPN. Kemudian ada kepatuhan seluruh perlakuan perpajakan wajib didasarkan pada pemenuhan kriteria formal kontrak sewa guna usaha sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sekian pembahasan dari kami, yaitu pembahasan tentang akuntansi pajak leasing. Semoga bermanfaat. Kami tutup dengan wabillahi taufiq